Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diingatkan kembali untuk kita bersama. Selama berlangsungnya ibadah, tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker yang tepat dan benar dan saling menjaga jarak. Terima kasih. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tertulis pada titah yang ketiga dan artinya. Demikian hukum Tuhan. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman pekerjaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1 Minggu 13 Juni 2021, Minggu kedua untuk Trinitatis. Tema bermegah dalam Tuhan. Romawi 1 dan Romawi 2 kita baca di warta masing-masing. Romawi 3 titik nomor ragam. Penerapan protokol kesehatan ibadah di gereja HKBP Jambi 1. Diberitahukan kembali kepada jemaat HKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah di gereja HKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan gereja HKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta memberlakukan ketentuan sebagai berikut. 1. Jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Melarang anak-anak dan kaum lansia atau lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan pada poin nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Pihak gereja melalui Parhalado, petugas karantau, dan tim gugus COVID-19 HKBP Jambi 1 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin 1 dan poin 2 yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan menikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Hendra John Rapolta Sitorus SH, putra dari Bapak Pegang August Rituan Sitorus, Ibu Asima Borumanurung, alamat Lorong Jambu, Jelutung, Kota Jambi, Jemaat Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wek Pasar Jelutung, dengan Eni Novalina Boru Silitonga SP, Jemaat Gereja HKBP Tambunan, Resort Tambunan, alamat lingkungan Lobutoba, putri dari Bapak Pagar Hendrik Silitonga, Ibu Riatur Borumani. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di Gereja HKBP Jambi 1, masuk pukul 10 WIB. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Marudut Lamtogu Siburian, Ibu Dewi Santa Maria Borusi Hombing, alamat Lorong Balai Desa Kasangkudak, Jambi, Wek Kumpepodak. Berita duka. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Jenti Boru Nenggolan atau Opu Ezekiel Boru, umur 62 tahun, istri dari Bapak Englis Botauruk almarhum atau Opu Ezekiel Dodi, alamat di Eka Jaya, Kota Jambi, Wek Patar 2. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021, acara kebaktian dilaksanakan di tempat tersebut, masuk pukul 9 WIB, dipimpin oleh Bapak Pendeta Samsir Deli Sinaga Dembin. Acara penguburan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Kebaktian remaja dan Naposo Gunung.
Diberitahukan kepada anak-anak remaja dan Napo Sebulung Gereja HKBP Jambi 1 bahwa mulai pada hari Minggu yang akan datang tanggal 20 Juni 2021 kebaktian remaja dan Napo Sebulung pukul 9 WIB akan dilaksanakan di lantai dasar gereja. Kalian amplop peduli kasih dan bantuan peduli kasih. Menindaklanjuti warta jemaat pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021 kita akan mengumpulkan persembahan amplop peduli kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Pesta Perningotan Lumban Gaul STH, Inang Pendeta Pesta Natalina Borsilain STH, atau Pendeta HKBP Resort Kebun Kelapa periode tahun 2008 sampai 2013 yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai bantuan peduli kasih kita untuk membantu biaya pengobatan beliau, persembahan ada 1B kita kumpulkan sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan peduli kasih atau amplop kita kumpulkan setelah khotbah. Kepada warga jemaat Gereja HKBP Jambi 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan peduli kasih atau amplop tersebut dan diserahkan melalui sintua web masing-masing. Kepada seluruh jemaat Gereja HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa, apabila ada yang akan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan peduli kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Pesta Perningotan Lumban Gaul STH, Inang Pendeta Pesta Natalina Borsilain STH yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia, dapat menyampaikan melalui transfer langsung ke nomor rekening mereka, yaitu Bank Mandiri. Nomor rekening ada tertulis di WhatsApp Pesta Natalina Silain STH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Poti perasian untuk dana pensiun HKBP. Menindaklanjuti warta jemaat pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Mulai pada hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021, gereja kita mengadakan poti parasian untuk dana pensiun hatopan HKBP yang ditempatkan di pintu masuk gereja sebagai bantuan kita untuk membantu dana pensiun hatopan HKBP kepada seluruh jemaat HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa yang akan memberikan bantuan untuk dana pensiun hatopan HKBP dapat menyampaikannya atau dimasukkan ke dalam poti parasian untuk dana pensiun hatopan HKBP tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Romawi 4, Pengepengok, rekapitulasi. San Lukas 6 Juni 2021, 54.923.422 rupiah. San Lukas 13 Juni 2021, 67.676.972 rupiah. Sekian waktu jemaat kita hari ini. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibu bapa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Doa mohon kemenangan bagi Raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, kita tahu salah satu keyakinan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak sepengetahuan daripada Tuhan. Apa yang terjadi, orang percaya, orang beriman harus melihat dari sisi positif, bukan dari sisi yang negatif. Dengan demikian, ibu bapak dan saudara-saudara, maka kita akan tetap menaruh pengharapan dalam hidup ini. Kita tidak mudah putus asa, walaupun terkadang penderitaan itu datang. Kita tidak mudah putus asa walaupun kita belum berhasil untuk menemukan apa yang kita cari, untuk mempergumulkan apa yang kita pergumulkan. Dengan pengharapan yang kita miliki, maka kita akan tetap
memiliki semangat hidup. Karena kita percaya di balik segala sesuatu yang terjadi, pasti ada rancangan Tuhan yang terindah. Pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Asal kita tetap menaruh pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti membuat jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Dan satu-satunya sumber kekuatan bagi kita orang percaya dalam menghadapi hidup ini, supaya kita tetap teguh, supaya kita tetap tegar, dan supaya kita tetap memiliki pengharapan, yakni dengan selalu berdoa, memohon kepada Tuhan. Sang reformator yaitu Martin Luther pernah mengatakan demikian, bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernapas. Jikalau dilihat dari sisi medis, orang yang sudah tidak bernapas sama dengan orang yang sudah mati. Orang sudah meninggal. Kalau perasa tidak bernapas dikaitkan dengan kerohanian, berarti sudah mati rohani. Artinya dengan kata lain bahwasanya dia sudah putus hubungan dengan Tuhan Allah, pemberi hidup dalam hidup manusia. Ibu bapak saudara-saudara, pada perikop firman ini Daud sungguh sangat mengakui bahwa doa sangat memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan jasmani, terlebih dalam kehidupan rohani manusia. Doa itu bukan hanya menjadi sumber napas kehidupan, tetapi doa itu juga merupakan motor penggerak utama bagi umat Tuhan untuk memperoleh perlindungan, untuk memperoleh berkat Tuhan. Dan juga dalam perikop ini Daud juga meyakini bahwa dalam doa terdapat kekuatan yang sangat luar biasa yang dia temukan dalam hidupnya. Dan wujud konkret kekuatan doa terlihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi umatnya pada saat itu. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara, hal itu juga tampak saat umatnya berada dalam kesesakan. Saat umatnya dalam menghadapi pertikaian, Tuhan hadir memberikan solusi, bahkan meluputkan mereka dari bahaya. Karena itulah Daud tidak ragu-ragu mengajak umat Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena salah satu jalan untuk menemui Tuhan adalah dengan doa. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu tidak jauh dari orang-orang yang tersesat. Tuhan itu tidak jauh dari orang-orang yang menghadapi pergumulan. Tuhan itu juga tidak jauh dari orang-orang yang sedang bersukacita. Jarak orang percaya dengan Tuhan adalah sejauh doa.
Keyakinan Daud inilah yang memberikan harapan dan sukacita. Harapan dan sukacita itu pada akhirnya menjadi kekuatan bagi umat Tuhan untuk tidak takut, untuk tidak gentar menghadapi siapa saja, bahkan menghadapi musuh-musuh mereka, sebab mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan umatnya. Tuhan tidak ragu-ragu turun tangan untuk menolong mereka, berperang membela umatnya dari para musuh-musuh mereka. Semua pertolongan Tuhan itu membuat umatnya dapat bermegah. Pertolongan Tuhan itu membuat mereka memuliakan nama Tuhan. Kita tahu, ibu bapak saudara-saudara, perjalanan hidup Daud sejak masa mudanya hingga dia naik tahta kerajaan menggantikan Saul, dan dia semakin berjaya sampai pada tuanya. Dia selalu membuat hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Itu saya pikir catatan yang berharga, salah satu yang mau kita lihat dari nats ini, supaya kita jangan putus-putusnya membangun hubungan, membuat komunikasi yang intim dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, siapapun kita. Itu tidak boleh terlepas. Dikala kita bergumul, dikala kita sakit, dikala kita menghadapi persoalan, biarlah kita angkat tangan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Yang menjadi pertanyaan, ibu bapak saudara-saudara, bagi kita sekarang, masihkah kita berdoa setiap hari kepada Tuhan dengan sungguh? Masihkah kita percaya dan yakin atas doa yang kita panjatkan? Bagaimana kondisi hidup kita saat ini? Apakah jauh dari Tuhan? Apakah hidup kita, komunikasi kita dengan Tuhan adalah biasa-biasa saja? Kalau kita jauh dari Tuhan, apakah hidup kita bertambah baik? Atau hidup kita semakin buruk? Mari kita renungkan. Dan kita mau bertekad untuk mau kembali dan membuat hubungan kita yang dekat kepada Tuhan lewat doa yang selalu kita panjatkan kepadanya. Tuhan selalu setia. Tuhan tidak jauh. Dan kapan saja Tuhan bisa kita temui. Karena dalam doa kita pasti akan menemukan kekuatan yang baru. Dalam doa kita mendapatkan penghiburan. Dalam doa kita mendapatkan sandaran yang kokoh untuk berlindung. Bahkan melalui doa Tuhan akan memberikan kemenangan hari demi hari bagi orang yang percaya. Sebagai orang percaya, lakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Selebihnya serahkan kepada Tuhan.
Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, bermegahlah kita yang setia berdoa dan setia bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan dan menjadikan segala sesuatu yang kita kehendaki dan rancang dalam hidup ini, semuanya itu dapat kita lakukan dengan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Bermegahlah kita dengan tulus memohon dan berdoa kepada Tuhan, karena kita mau mendoakan diri kita, karena kita mau mendoakan keluarga kita, karena kita mau mendoakan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan masyarakat di tengah dunia ini, di mana kita peduli kepada bangsa dan negara kita, sehingga musuh, umumnya virus corona dan apapun variannya, agar rebah, jatuh dan hilang, lenyap dari bumi yang kita cintai ini. Bagaimana umat itu mengalahkan musuh-musuhnya tanpa perlengkapan yang canggih, tapi hanya mengandalkan kuasa kekuatan Tuhan lewat doa yang mereka sampaikan. Itulah yang menjadi kerinduan kita juga terhadap musuh-musuh yang ada di sekeliling kita, yang bisa merusak kehidupan kita. Tapi biarlah kita bermegah, karena kita selalu menyerahkan hidup kita lewat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bermegahlah kita juga karena kita setia berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita, memberikan yang terindah dalam kehidupan kita. Apapun beban, persoalan, beban pikiran kita saat ini, yang kita rindukan, yang kita inginkan, kerinduan kita terhadap anak-anak kita, kerinduan kita terhadap pekerjaan kita, ekonomi kita, jangan andalkan kekuatan dan pikiranmu, tapi berserahlah dan berdoalah dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti, yakinlah dan berharaplah, Tuhan akan mampu mengubah itu semua, memberikan yang terbaik seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa dan menguatkan, meneguhkan kami dalam perjalanan hidup ini, supaya kami selalu kuat teguh, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan lewat doa permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan termeterai dalam hidup kami masing-masing. Berkati setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan rumah tangga kami, dalam setiap beban pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap sukacita yang kami terima daripada Tuhan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan, karena Tuhan adalah penolong dan penyelamat dalam hidup kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Jambi 1 ini, supaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada seluruh jemaat-Mu
Yang sedang berduka Engkau hiburkan, yang akan dan sudah menerima sukacita yang daripada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua dan berkati juga gerejamu di tengah-tengah menjalankan seluruh program supaya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati seluruh para majelis dan juga seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, supaya Tuhan yang melawat mereka dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka cepat dipulihkan, dikuatkan, dan juga kembali sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.